Salam sejahtera bagi anak kami di kelas 10. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai realitas adalah sebagai objek kajian. Nah, realitas sosial. Nah, berarti sesuatu yang terjadi di masyarakat yang dianggap tidak mungkin tetapi mungkin. Itu adalah realitas sosial. Nah, seperti kemiskinan, peperangan, nah itu semua adalah realitas sosial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya mengenai kehidupan sosial sebagai objektivitas. Nah, ingat, sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Nah, sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai saya, mengenai teman. Dalam hal apanya? Dalam hal interaksi sosial. Nah, jadi pada saat masyarakat itu menjalani kehidupannya tentu ada interaksi. Nah, interaksi berarti hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, kamu lihat ya, pada hakikatnya manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk berbudaya. Nah, sebagai makhluk yang berbudaya, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, berinteraksi, dan mampu mengelola lingkungannya. Nah, ketika kita mengamati kehidupan sosial di lingkungan masyarakat sekitar, apa yang kita lihat dan kita amati dapat dijadikan bahan kajian sosiologi. Nah, jadi segala sesuatu yang dihasilkan oleh masyarakat itu adalah kajian sosiologi. Nah, karena sosiologi membahas mengenai kehidupan masyarakat. Nah, kamu lihat di dalam masyarakat, nah apalagi Indonesia ya, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia itu sangat beragam atau kemajemukan, majemuk. Dari Sabang sampai Merauke begitu banyak pulau-pulau. Nah, Indonesia itu memiliki keragaman budaya, adat istiadat, tradisi. Nah, jadi Indonesia itu adalah negara yang majemuk. Majemuk berarti beraneka ragam. Ini kamu lihat di slide ya. Ada beberapa tarian yang masing-masing itu berbeda. Baik dari segi pakaiannya, caranya. Nah, tiap kelompok masyarakat memiliki pola perilaku, adat, agama, dan budaya yang berbeda. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras dan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sebenarnya kenapa ya? Menjadi pertanyaan, mengapa Indonesia itu beragam? Apa yang menyebabkan Indonesia itu masyarakatnya terjadi keanekaragaman? Nah, faktor yang pertama adalah keadaan geografis Indonesia. Kamu lihat, begitu banyak ya, dari Sabang sampai Merauke begitu banyak pulau-pulau. Nah, ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah. Itu salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Mengapa daerah pesisir dengan daerah pegunungan berbeda ya? Daerah pesisir identik dengan mungkin ya pedagang-pedagang Gujarat yang singgah sehingga Islam itu pertama sekali muncul di daerah pesisir. Nah, sedangkan daerah pegunungan identik dengan ya mungkin seperti di Tanah Karo ini kamu lihat. Nah, mayoritas kita adalah Kristen. Itu adalah pengaruh budaya lain. Nah, yang ketiga adalah iklim yang berbeda. Wah, iklim yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain di kawasan Indonesia menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Dan kondisi ini akhirnya membentuk pola-pola perilaku dan sistem mata pencaharian yang berbeda-beda pula. Nah, ada yang hanya mungkin dia itu menanam jeruk. Nah, ada yang hanya menanam padi. Nah, itu adalah kenapa bisa berbeda tanaman, karena iklim yang berbeda. Nah, jadi itulah latar belakang mengapa terjadi kemajemukan. Nah, kamu lihat ya keadaan geografi Indonesia. Wah, kamu lihat peta ini ya. Yang kedua, pengaruh budaya asing. Itu dia ya. Nah, sehingga terjadi kemajemukan. Nah, jadi kemajemukan ini adalah ya salah satu kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang masyarakat itu majemuk.
berbeda, heterogen. Nah, selain kemajemukan masyarakat, kamu lihat ibu kamu yang akui ada kesenjangan sosial ekonomi. Nah, secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama. Nah, faktor apa yang menyebabkan terjadi kesenjangan sosial ekonomi? Yang pertama, tidak meratanya pembagian hasil pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan sumber daya manusia. Tidak merata ya, antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera mungkin tidak merata pembagian hasil pembangunannya. Nah, kamu lihat ya, di Pulau Jawa itu pembangunannya lebih cepat. Nah, yang kedua, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Nah, angka kelahiran yang sangat tinggi, sedangkan pendapatan begitu-begitu saja. Nah, yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Begini, berbicara mengenai mobilitas sosial berarti ada perpindahan di situ, perpindahan kelas ya, dari kelas atas ke bawah atau bawah ke atas. Mengapa tidak ada mobilitas? Karena masyarakat itu sangat masih berpikiran prasangka buruk. Nah, mental tradisional, tidak suka tantangan, tidak suka persaingan. Dia hanya suka di zona aman saja. Itu tidak bisa berkembang. Nah, yang keempat, hancurnya industri kerajinan rakyat sebagai akibat monopoli para pengusaha yang bermodal besar. Wah, industri kecil rakyat tergeser akibat adanya penguasa-penguasa yang memiliki ya modal besar. Nah, itulah ya, itu adalah realita fakta yang terjadi di masyarakat. Kemajemukan bisa mengakibatkan konflik, kesenjangan juga bisa mengakibatkan konflik. Nah, berikutnya kita akan masuk ke gejala sosial. Nah, gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Gejala sosial terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, jadi gejala sosial ini muncul dari aktivitas masyarakat. Nah, ya, aktivitas masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih kuat daripada lingkungan geografis atau teknis dalam menentukan kegiatan individu. Nah, mengapa? Karena masyarakat melalui kegiatannya menentukan keyakinan. Dia menentukan keyakinan, keinginan, dan motif perilaku dari anggota mereka. Nah, jadi aktivitas masyarakat itu memunculkan gejala sosial. Nah, kamu lihat ya, ini dia. Petani yang kamu lihat itu aktivitas, dan itu adalah gejala sosial. Berikutnya, karakteristik gejala sosial. Nah, macam-macam karakteristik gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial sangat kompleks. Apa maksudnya? Hal ini terjadi dalam masyarakat yang terbentuk dengan adanya hubungan sosial antar manusia. Hubungan sosial ini terwujud dalam perilaku manusia terhadap sesamanya. Nah, hubungan dari perilaku manusia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain geografis, ekonomi, sosial, psikologis, politik, agama, dan budaya. Nah, jadi faktor-faktor inilah yang membuat perilaku manusia sangat bervariasi dan kompleks. Nah, yang berikutnya, gejala sosial beraneka ragam. Nah, gejala sosial tidak dapat dikelompokkan sesederhana gejala alam. Mengapa? Karena gejala alam itu dapat dikelompokkan dalam gejala benda padat misalnya, benda cair, dan gas. Nah, sedangkan gejala sosial menunjukkan berbagai macam sifat. Misalnya dalam hal gejala ekonomi, sosial, politik, agama, dan budaya. Dan keberagaman ini membuat gejala sosial sangat kompleks. Berikutnya, gejala sosial tidak bersifat universal. Nah, gejala sosial berbeda dengan gejala alam yang bersifat universal. Nah, universalitas gejala alam membuat hubungan kausal antara gejala mudah dibentuk. Nah, hal ini dapat diterapkan dengan sebegitu mudah untuk gejala sosial. Nah, hubungan manusia sangat banyak diatur oleh kondisi budaya. Jadi bersifat umum ya. Nah, yang berikutnya, gejala sosial bersifat dinamis, artinya bergerak.
terjadi perubahan yang sangat cepat jika dibandingkan dengan gejala alam. Kenapa? Karena masyarakat itu identik dengan perubahannya. Masyarakat itu tumbuh, berkembang. Yang berikutnya, gejala sosial tidak mudah dimengerti. Nah, gejala alam mudah dipahami. Nah, mereka dapat disentuh, dirasakan, dilihat, dan diukur. Hal yang sama tidak terjadi dalam kasus gejala sosial yang kompleks dan dinamis. Itulah sebabnya analisis ilmiah yang tepat dari perilaku dan hubungan antar manusia jarang terjadi. Karena memang iya, masyarakat itu tidak bisa dimengerti karena masyarakat identik dengan perubahan, terjadi dinamika, tergantung kondisinya. Nah, berikutnya, gejala sosial kurang objektif. Nah, gejala sosial memang berbeda dengan gejala alam yang cukup objektif. Hal itu karena gejala fisika, material, dan konkret, sementara gejala sosial bersifat abstrak. Abstrak itu, paham ya? Abstrak itu tidak dapat dilihat, tapi mampu dirasakan. Beda ya kalau kita melakukan penelitian-penelitian kimia, itu nyata. Kita lihat, ada bahan yang kita berikan, kita buat sehingga menghasilkan sesuatu. Nah, sedangkan gejala sosial itu ya dia itu abstrak, tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, yang berikutnya, gejala sosial bersifat kualitatif. Nah, ingat ya, kalau kuali berarti dia itu dengan kata-kata ya, sedangkan kuanti dengan angka. Gejala sosial seperti hubungan sosial, perilaku, kebiasaan, tradisi, dan kegiatan sosial umumnya tidak dapat diukur, ditimbang, atau dihitung seperti fenomena alam. Sementara itu, gejala alam bersifat kuantitatif. Kenapa? Karena kalau gejala alam itu bisa kita misalnya suhu, iklim, temperatur bisa kita hitung ya melalui angka. Sedangkan gejala sosial itu kualitatif, tidak bisa diukur, tapi bisa kita amati. Nah, berikutnya, gejala sosial sulit diprediksi. Wah, hal ini berbeda dengan ilmu alam. Dalam ilmu alam, prediksi mudah kita lakukan. Misalnya waktu dan tanggal gerhana bulan dan matahari dapat diramalkan dengan tepat. Nah, sementara tidak ada prediksi yang tepat dapat dibuat untuk tren perubahan sosial di lembaga-lembaga sosial seperti keluarga. Nah, jadi tidak bisa diprediksi. Nah, yang berikutnya, bentuk dan jenis gejala sosial. Nah, ada gejala sosial religius. Religius berarti berkaitan dengan agama, keyakinan ya. Yang kedua, gejala sosial ekonomi. Nah, kamu lihat sekarang ya, banyak pengangguran, banyak pengemis. Itu semua adalah gejala sosial dalam ekonomi. Nah, kenapa seperti itu? Karena menurunnya pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, gejala sosial politik. Nah, terjadinya praktik politik uang untuk memenangkan pemilu. Kamu lihat serangan fajar, banyak ya kita dengar. Yang berikutnya, gejala sosial hukum. Nah, misalnya ketidakdisiplinan pengendara sepeda motor di jalan raya, ugal-ugalan. Nah, berikutnya, tingkatan gejala sosial. Nah, ada gejala sosial mikro terjadi pada individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menurut Norman Blykel ya. Ada gejala sosial meso terjadi pada kelompok, klub X ya, organisasi, masyarakat, massa, dan gerakan sosial. Nah, ada gejala sosial makro itu besar ya, maksudnya terjadi dalam intensitas sosial yang lebih besar atau masalah negara. Jadi gejala sosial ini sangat luas apabila menyangkut masyarakat, itu adalah gejala sosial. Nah, jadi ini adalah akhir dari pertemuan kita di bab 1. Jadi anak-anak ibu sekalian, saya ibu mohon ya, kamu benar-benar paham dulu apa itu sosiologi, baik secara pengertian maupun secara etimologisnya. Oke, semangat terus baca bukumu dan salam sehat.